Pernah nggak sih, kalian melihat seseorang yang diam-diam sukses, punya banyak uang, tapi kehidupannya nggak seperti yang kita bayangkan? Kadang mereka malah melakukan hal-hal yang bikin orang lain jengkel atau nggak suka. Tapi yang menarik, justru kebiasaan inilah yang bikin mereka semakin kaya. Seringkali kita punya anggapan bahwa orang kaya itu seharusnya murah hati, sering traktir, sering berbagi, dan hidup dengan gaya yang mewah. Padahal, realitanya banyak orang kaya yang justru sebaliknya. Mereka hemat, mereka pemilih, mereka lebih banyak diam, dan mereka lebih suka hidup sederhana. Nah, karena kebiasaan ini beda dari yang kita harapkan, banyak orang yang nggak suka, dan akhirnya benci sama cara hidup mereka. Tapi justru disinilah letak rahasianya. Kalau kita bisa memahami pola pikir mereka, kita juga bisa mulai mengadopsi kebiasaan yang sama, dan mungkin suatu saat bisa berada di posisi mereka. Jadi, kali ini kita akan bahas 5 kebiasaan orang kaya yang sering dibenci orang miskin. Dan setelah mendengar ini, mungkin kalian akan mulai berpikir ulang tentang cara kalian menjalani hidup. Coba perhatiin orang-orang di sekitar kita. Lihat bagaimana mereka berinteraksi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Siapa yang lebih sering pamer gaya hidup? Siapa yang selalu ingin menunjukkan apa yang mereka miliki? Siapa yang selalu update di media sosial setiap kali beli barang baru, makan di restoran mahal, atau jalan-jalan ke luar negeri? Mereka ingin semua orang tahu. Banyak orang yang sebenarnya belum kaya, tapi udah pengen kelihatan kaya. Mereka berusaha keras untuk tampil mewah. Mereka rela ngeluarin uang buat barang mewah, padahal keuangan mereka belum stabil. Mereka mengorbankan stabilitas finansial demi penampilan. Gue juga dulu gitu sih, haha. Dulu gue juga sering pamer, pengen kelihatan keren di depan teman-teman. Pas baru bisa beli mobil pertama, rasanya pengen keliling komplek rumah seharian. Biar semua orang tahu, biar semua tetangga pada tahu, pendek udah naik kelas. Rasanya bangga banget. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, buat apa juga ya? Toh, mobilnya juga kreditan. Apa gunanya pamer kalau akhirnya bikin stres? Cicilannya bikin kepala puyeng tiap bulan. Setiap bulan harus mikirin bayar cicilan. Sementara itu, orang kaya beneran justru seringkali tampil biasa aja. Mereka tidak merasa perlu menunjukkan kekayaan mereka. Mereka nggak peduli dengan merek baju yang mereka pakai. Mereka nggak terlalu peduli dengan pendapat orang lain tentang gaya hidup mereka. Mereka lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting. Mereka lebih suka hidup di bawah kemampuan mereka. Mereka tahu pentingnya menabung dan berinvestasi. Kenapa? Karena mereka paham bahwa kekayaan sejati itu bukan soal tampilan, tapi soal aset yang terus berkembang. Mereka mengerti nilai dari investasi jangka panjang. Mereka lebih memilih investasi jangka panjang daripada sekadar pamer kekayaan sesaat. Mereka tahu bahwa investasi akan memberikan hasil yang lebih baik di masa depan. Tapi inilah yang sering bikin orang lain salah paham. Mereka sering disalahartikan. Mereka dikira pelit, dikira sombong, atau bahkan dikira pura-pura miskin. Padahal kenyataannya berbeda. Padahal sebenarnya, mereka hanya cerdas dalam mengelola uang. Mereka tahu bagaimana cara mengatur keuangan dengan baik. Jadi kalau kita masih sering terpancing buat pamer atau ingin kelihatan kaya, mungkin kita perlu mulai belajar dari mereka. Kita bisa belajar banyak dari cara mereka mengelola keuangan. Daripada beli barang-barang branded yang harganya turun terus, mending investasikan uang kita di instrumen yang lebih menguntungkan. Pilihan yang lebih bijak untuk masa depan. Banyak orang berpikir kalau sudah kaya, seharusnya mereka jadi lebih royal. Harus sering traktir teman, harus sering bagi-bagi uang, harus sering beli barang mahal. Mereka berpikir bahwa kekayaan itu harus selalu ditunjukkan dengan gaya hidup mewah dan barang-barang branded. Gue juga dulu gitu, mikirnya entar kalau udah sukses, gue traktir semua teman-teman gue makan enak tiap hari. Haha, polos banget ya gue dulu. Tapi kenyataannya, orang kaya justru lebih selektif dalam membelanjakan uang mereka. Mereka lebih bijak dan hati-hati dalam setiap pengeluaran. Mereka nggak segan buat menolak ajakan nongkrong mahal. Mereka tahu bahwa tidak semua ajakan harus diterima, terutama yang tidak memberikan manfaat. Mereka nggak gampang terpengaruh buat beli barang hanya karena gengsi. Mereka lebih memilih barang yang benar-benar dibutuhkan dan memberikan nilai tambah. Mereka lebih memilih menggunakan uang mereka dengan bijak. Setiap pengeluaran dipertimbangkan dengan matang. Buat sebagian orang, ini dianggap sebagai sikap pelit. Udah kaya, kok perhitungan?
Padahal ini adalah cara mereka menjaga kekayaan. Padahal ini bukan soal pelit. Ini soal prioritas. Mereka tahu apa yang penting dan apa yang tidak. Orang kaya paham bahwa setiap rupiah yang mereka keluarkan harus memberi nilai tambah buat kehidupan mereka. Mereka selalu mengevaluasi setiap pengeluaran. Mereka sadar bahwa boros itu adalah cara tercepat untuk kehilangan kekayaan. Mereka menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Gue jadi inget dulu pernah diajakin teman buat ikutan investasi bodong. Teman gue bilang, ini kesempatan emas. Untungnya, gue nggak tergiur sama iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Gue lebih memilih investasi yang aman dan terpercaya. Jadi kalau kita masih sering merasa nggak enakan buat menolak ajakan yang nggak penting, mungkin kita harus mulai berpikir seperti orang kaya. Kita harus lebih bijak dalam memilih. Tolak aja ajakan-ajakan yang cuma bikin dompet kita menjerit. Jangan takut dibilang pelit. Mending uangnya kita tabung, atau kita investasikan untuk masa depan yang lebih baik. Dengan begitu, kita bisa mencapai kebebasan finansial. Pernah nggak kalian ketemu orang yang suka sok tahu? Biasanya, mereka yang paling banyak bicara justru yang paling sedikit pengetahuannya. Mereka gampang termakan hoax, gampang percaya mitos, dan seringkali menyalahkan orang lain atas kegagalan mereka. Gue jadi inget dulu waktu masih awal-awal jadi penulis, sering banget ikut nimbrung di forum-forum online. Padahal mah ilmunya masih cetek. Sok-sokan ngasih saran ke penulis lain, padahal buku sendiri aja belum tentu laku. Betul. Ha! Sementara itu, orang kaya justru lebih banyak mendengar. Mereka sadar bahwa mereka nggak tahu segalanya, jadi mereka terus belajar. Mereka baca buku, mereka diskusi dengan orang-orang yang lebih pintar, dan mereka selalu haus akan ilmu. Tapi karena mereka lebih banyak diam, orang lain sering salah paham. Orang kaya itu sombong, nggak mau ngobrol sama kita. Padahal bukan itu alasannya. Mereka hanya lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Jadi kalau kita mau sukses, kita juga harus mulai belajar untuk lebih banyak mendengar daripada bicara. Dengarkan nasihat dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Baca buku-buku yang bisa menambah wawasan kita. Jangan sampai kita jadi katak dalam tempurung yang merasa paling tahu segalanya. Orang kaya sadar bahwa lingkungan sangat mempengaruhi pola pikir dan kebiasaan mereka. Mereka paham betul bahwa siapa yang ada di sekitar kita bisa menentukan arah hidup kita. Makanya, mereka lebih selektif dalam memilih teman. Mereka tidak sembarangan dalam bergaul. Mereka lebih suka bergaul dengan orang-orang yang punya visi yang sama dan tujuan hidup yang jelas. Mereka cari lingkungan yang bisa bikin mereka berkembang dan terus maju. Gue jadi inget dulu waktu masih ngekos, teman-teman gue hobinya main game dan nongkrong sampai pagi. Gue ketularan deh. Kebiasaan ini bikin gue jadi malas. Tiap hari kerjanya cuma mager-mageran dan nonton film. Gak ada produktivitas sama sekali. Hasilnya? Ya, gitu deh. Gak ada kemajuan dalam hidup. Gue merasa stuck. Tapi setelah gue mulai serius nulis dan fokus pada tujuan gue mulai deket sama teman-teman penulis dan pengusaha. Mereka memberi inspirasi dan motivasi. Gue jadi lebih termotivasi buat berkarya dan membangun bisnis sendiri. Lingkungan baru ini sangat mendukung. Gue sadar bahwa lingkungan yang positif bisa membawa dampak besar dalam hidup kita. Ini benar-benar mengubah hidup gue. Orang kaya nggak mau buang-buang waktu dengan orang-orang yang hanya suka mengeluh atau bergosip. Mereka fokus pada hal-hal yang produktif. Tapi karena ini, mereka sering dikira sombong. Padahal mereka hanya ingin menjaga kualitas hidup mereka. Dulu pas masih biasa aja mau temenan sama siapa aja, nggak ada filter. Sekarang kaya kok jadi milih-milih. Ini bukan soal sombong. Padahal ini bukan soal sombong. Ini soal bertumbuh dan mencapai potensi maksimal. Kalau kita terus berada di lingkungan yang salah, kita akan sulit berkembang. Kita akan terjebak dalam rutinitas yang tidak produktif. Dan orang kaya ngerti betul hal ini. Mereka paham pentingnya memilih lingkungan yang tepat. Jadi kalau kita mau sukses, kita harus bijak dalam memilih teman dan lingkungan. Kita juga harus mulai memilih lingkungan dengan bijak. Lingkungan yang mendukung akan membawa kita menuju kesuksesan. Ini adalah kebiasaan yang paling membedakan orang kaya dengan orang miskin. Banyak orang yang takut gagal, takut dicemooh, takut diremehkan, takut usahanya nggak berhasil. Makanya mereka lebih memilih main aman. Mereka kerja biasa, hidup biasa, yang penting nggak malu. Gue juga dulu gitu. Takut banget buat ngeluarin buku pertama.
Takut nggak laku, takut dikritik, takut mengecewakan orang tua. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, kalau gue nggak coba, gue nggak akan pernah tahu hasilnya. Orang kaya berpikir sebaliknya. Mereka tahu bahwa kegagalan itu bagian dari proses menuju sukses. Mereka lebih memilih mencoba dan gagal, daripada nggak mencoba sama sekali. Karena bagi mereka lebih baik gagal sekarang daripada menyesal seumur hidup karena nggak pernah berani mencoba. Tapi inilah yang bikin mereka sering dikritik. Bandel banget sih. Udah gagal masih coba lagi. Tapi justru dari kegagalan inilah mereka belajar. Mereka jadi lebih pintar, lebih tangguh, dan akhirnya sukses. Jadi, kalau kita masih sering takut gagal, mungkin kita harus belajar dari mereka. Karena nggak ada sukses yang datang tanpa perjuangan. Ingat, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Justru awal dari pembelajaran yang berharga. Dari kelima kebiasaan tadi, kita bisa lihat bahwa orang kaya berpikir dengan cara yang beda. Mereka nggak fokus buat kelihatan kaya, tapi buat beneran kaya. Mereka lebih memilih masa depan daripada kesenangan sesaat. Mereka lebih memikirkan aset daripada gengsi. Dan karena pola pikir mereka beda, mereka sering dibenci, disalahpahami, dan dianggap sombong. Tapi pada akhirnya, siapa yang lebih sukses? Jadi, kalau kita mau mencapai kebebasan finansial, kita harus mulai mengubah cara berpikir kita. Karena sukses itu bukan soal keberuntungan, tapi soal bagaimana kita mengambil keputusan setiap hari. Dan ingat, lebih baik dibenci karena sukses, daripada disukai, tapi tetap miskin.